datang di podcast Home Nusantara 5. Hari ini aku sama Kak Dian nggak sendiri, kita ditemani sama narasumber yang luar biasa, sepasang sejoli. Mungkin sebelum kita mulai, narasumber kita memperkenalkan diri dulu. Dari sisi kiri ada siapa, sisi kanan ada siapa? Kirinya siapa nih? Oke, aku dulu ya sebagai suami ya. Halo semua yang menyaksikan mendengarkan podcast ini. Perkenalkan saya Reza dan ini istri saya Sandra. Ya, jelas kami berdua suami istri dengan anak 1 usia 7 tahun. Saat ini selain sebagai karyawan di usaha yang kami lagi jalankan, ya kami juga melayani di Warrior dan Home. Kira-kira gitu, J, perkenalan singkatnya. Thank you, Koresa, Cisandra. Makasih banget udah luangin waktu malam hari ini sama kita Home Nusantara 5. Jadi seperti yang sudah Koresa sama Cisandra tahu, hari ini kita bahas tentang apa, Kak Dian? Nah, menurut Koresa sama Cisandra, sebenarnya kita yang perlu Tuhan atau Tuhan yang perlu kita? Langsung ya, kita gaskan ya. Oke, ya ini satu pertanyaan yang akan menentukan ya bagaimana kita menjalani hidup. Karena banyak dari kita yang sebenarnya tanpa disadari, kita memposisikan seolah-olah Tuhan yang membutuhkan kita, gitu ya. Padahal di Yohanes 15 ya dikatakan kalau di luar aku, kata Tuhan gitu ya, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya, gitu ya. Jadi di ayat Yohanes 15 ayat 4 juga katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Ya, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita mungkin bisa hidup, kita mungkin bisa menjalani keseharian kita, tapi kita tidak akan pernah menghasilkan buah, kita tidak akan pernah menjadi manusia seperti yang Bapa kehendaki. Ya, jadi kalau pertanyaannya siapa yang butuh siapa, sudah jelas. Kalau kita sangat-sangat membutuhkan Tuhan untuk bisa memenuhi panggilan yang Allah sudah siapkan buat kita. Setuju. Berarti memang kita yang perlu Tuhan, Ci, sama Koresa. Kita yang perlu Tuhan ya di sini, bukan Tuhan yang perlu kita ya. Ya. Jadi mungkin ada tambahan lagi dari Cisandra, silakan. Iya sih, menariknya cuma ya kita secara teori gitu ya, kita tahu nih kayak gitu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita misalnya mau jujur gitu ya sama diri kita sendiri, kalau misalnya ditanya kapan sih kayak momen-momen kita tuh merasa nggak butuh Tuhan. Sebenarnya banyak loh gitu momen-momen di mana kita tuh sebenarnya mungkin kalau digali-gali lagi nggak butuh Tuhan. Mungkin ada saat-saat di mana kita misalnya sakit yang berat, atau kita kesulitan keuangan, atau kita mengalami badai-badai dalam hidup, kita baru kayak cari Tuhan dan bilang kita butuh Tuhan di saat-saat itu gitu. Tapi pernah nggak kita tuh masing-masing dari kita ngerenungin gitu bahwa sebenarnya hal-hal kecil dalam hidup pun kita tuh membutuhkan Tuhan loh. Jadi ada satu share pengalaman sedikit gitu ya. Jadi jari aku itu berapa hari yang lalu gitu ya, itu terluka karena ngambil sesuatu terus kena gitu. Dan selama ini kan tangan inilah yang digunakan ya biasa ibu-ibu atau wanita mencuci piring gitu kan ya. Dan itu kayak ya udahlah, mencuci piring tuh hal yang biasa dan kayaknya jarang tuh kita bersyukur gitu ya, hari ini aku bisa cuci piring gitu. Tapi begitu tangan aku terluka dan itu perih gitu ya setiap kali cuci piring, aku baru ingat bahwa iya ya, bahkan hal-hal sekecil cuci piring itu
itu tuh sebenarnya anugerah loh yang Tuhan tuh kasih buat kita gitu. Jadi kadang kita tuh merasa bahwa oh di hal-hal besar aja kita membutuhkan Tuhan, tapi sebenarnya di hal-hal kecil kalau kita mau hidupi gitu dan mau renungkan hal-hal kecil yang kita selama ini anggap udah biasa terjadi dan seharusnya demikian tanpa Tuhan, itu mungkin tidak bisa terjadi gitu. Jadi memang kita tuh perlu banget Tuhan sih dalam hidup kita gitu. Makasih Ci. Tapi aku penasaran nih ya, kalau dari Koresa sama Ci Sandra sendiri, pernah nggak ada di suatu titik yang ngerasa kayak aku nggak butuh Tuhan, atau mungkin kita nggak sadar kalau kita nggak ngerasa butuh Tuhan, tapi mungkin pada saat kita lagi berkelimpahan, terus kita ngerasa kayak Tuhan nggak terlalu penting dalam hidup kita. Pernah nggak sih Koko sama Cici ngalamin itu? Iya, ini sering sekali kita kalau dalam menjalani hidup ya, terutama saat kita disibukkan atau kita distract tuh diganggu gitu ya oleh hal-hal yang menarik fokus kita akan sangat mudah untuk seperti hilang kendali atas pikiran dan perasaan kita. Ya, kita dengan mudahnya misalnya kita sering dengar istilah tersulut emosi, ya kan? Saat tiba-tiba ada seseorang yang menyinggung perasaan atau yang menantang pikiran kita gitu ya. Dan ini kan hal-hal yang mengganggu atau mengalihkan fokus kita. Nah, di momen-momen seperti itu sangat mudah untuk kita merasa bahwa saya bisa menyelesaikannya sendiri, saya bisa melakukannya sendiri. Dan pada saat itu terjadi, sebenarnya kita sedang menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Yang padahal seharusnya saat kita menyebut Dia sebagai Tuhan dan Raja, harusnya dalam setiap keadaan, dalam setiap momen, fokus kita, pikiran kita, perasaan kita harus selalu tertuju kepada Dia. Harus selalu tertuju pada Tuhan. Ya, dalam waktu yang bahkan sangat-sangat singkat pun kita harus selalu bertanya, Tuhan, aku harus bagaimana? Tuhan, aku harus meresponi seperti apa? Tuhan, aku harus berkata apa? Tuhan, aku harus melakukan apa? Ya. Dan orang-orang yang terus memegang kendali ya atas pikiran dan perasaannya akan terus menjaga fokusnya supaya pikiran dan perasaannya terus tertuju kepada Tuhan. Dengan demikian, setiap perkataan, setiap tindakan, setiap perasaan yang keluar itu bukan keluar tanpa kendali, bukan keluar begitu aja, tapi keluar dengan pertimbangan-pertimbangan ilahi gitu istilahnya ya. Pertimbangan-pertimbangan yang berasal dari Roh Kudus. Ya. Harusnya begini, harusnya begitu. Dan sebenarnya kalau kita perhatikan dalam sepersekian detik sebelum kita mengambil satu keputusan, itu selalu ada satu perasaan yang kuat atau satu pikiran yang muncul yang seolah berkata, tahan dulu. Jangan begitu. Ini salah atau apapun dan lain sebagainya. Cuman kalau kita terbiasa mengabaikan suara-suara itu, ya maka ya di momen-momen yang terjadi seperti tadi, kita akan dengan mudahnya tidak lagi memikirkan pikiran dan perasaan Tuhan. Ya, jadi kalau ditanya pernah nggak mengalami seperti itu? Pernah gitu ya. Dan itu yang seringkali jadi hal yang kami evaluasi setiap malam dalam doa pribadi kami masing-masing gitu. Ya, Tuhan, hari ini tadi aku kayaknya mengeluarkan perkataan yang nggak tepat. Tuhan, kayaknya hari ini tadi aku ada perasaan yang salah gitu. Itulah kenapa penting untuk kita terus-menerus melakukan spiritual check up, ya supaya kita terus menyadari bahwa we are not our own, ya hidupku bukannya aku lagi, tapi Tuhan yang hidup dalamku. Dengan kita melakukan evaluasi spiritual check up setiap malam, itu kita lagi membangun kesadaran bahwa aku ini bukan lagi pemilik atas hidupku, bahwa ada Tuhan yang kepadanya aku harus memberikan pertanggungjawaban. Ya, jadi penting untuk kita semua termasuk yang nonton untuk setiap malam dalam doa itu bukan cuma mengucap syukur ataupun minta berkat gitu ya. Tuhan berkati ini, berkati itu, udah kayak ada daftarnya.
Ya, kadang-kadang doanya udah jadi kayak hafalan. Ada daftar permintaan dan hafalan dari sejak sekolah minggu gitu ya. Tuhan berkati ini, lalu ini, lalu ini, kemudian ini, kemudian ini, dan sebagainya. Dan bisa aja tuh J, ya, atau Dian, sebenarnya pada saat kita mengucapkan mantra doa itu, pikiran kita tuh lagi kemana-mana tuh sangat mungkin bisa. Kenapa? Karena doanya udah jadi hafalan. Tapi kalau kita menyadari bahwa doa setiap malam itu selain untuk ucapan syukur, tapi juga untuk spiritual check up, untuk memeriksa secara berkala keberkenanan kita di hadapan Tuhan, kita akan terhindar dari sikap hidup yang terbawa gitu ya, yang autopilot. Kira-kira gitu dari Cisan. Iya, dan yang tentang autopilot itu sebenarnya agak bahaya loh, karena maksudnya saat hidup kita itu autopilot, berarti kita tuh sebenarnya lagi tidak mengizinkan Tuhan tuh menguasai hidup kita. Sebenarnya kalau ditanya kapan sih saat-saat di mana kita tidak membutuhkan Tuhan, ketika kita tidak melibatkan Tuhan, itu sebenarnya kita sedang tidak membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Dan jangan salah loh ya, maksud saya teman-teman semua, JJ, Dian, kita sering menganggap, saat-saat yang menyedihkan itu yang saat-saat di mana kita memerlukan Tuhan. Harusnya di setiap saat, bahkan di saat kita berbahagia sekalipun, di saat hidup kita tuh tenang-tenang aja, di saat tidak ada masalah yang cukup berarti, itu harusnya kita tetap sadar loh bahwa kita tuh membutuhkan Tuhan gitu. Banyak ya anak muda yang terlena gitu ya, aku bisa bilang terlena. Ada anak muda yang terlena karena masalahnya begitu berat, hidupnya kayaknya nasibnya dia bilang, kenapa aku dilahirkan di keluarga seperti ini dengan keadaan ekonomi seperti ini dan lain sebagainya. Akhirnya mereka terlena dan merasa kecewa sama Tuhan dan akhirnya tidak membutuhkan Tuhan. Tapi di sisi lain sedihnya banyak juga loh teman-teman yang hidupnya begitu nyaman, hidupnya begitu tenang, semuanya ada di provide dari segi ekonomi baik, mendapat orang tua yang baik, tapi sedihnya juga tidak membutuhkan Tuhan gitu ujung-ujungnya, karena merasa semua juga sudah baik-baik saja, buat apa aku butuh Tuhan gitu. Jadi yang bisa ditarik dari sini adalah keadaan kita itu tidak menentukan apakah kita akan membutuhkan Tuhan atau enggak. Tapi ketika kita bilang kita membutuhkan Tuhan, itu sebenarnya sebuah keputusan yang terus-menerus kita jalankan dari waktu ke waktu. Yang tadi Koreza bilang, baik itu setiap hari, ketika malam hari, bahkan ketika kita di sela-sela waktu kita setiap saat gitu ya, kalau bisa di sela-sela waktu kegiatan kita, itu tuh kita berdialog gitu loh dalam hati sama Tuhan. Bukan berarti kita terus-terusan tutup mata, lipat tangan gitu ya di tempat kerja sampai kayaknya diajak makan siang juga nggak mau gitu. Pokoknya aku mau berdoa, aku mau bersama Tuhan, aku membutuhkan Tuhan. Nggak gitu juga gitu. Tapi dalam hati kita tuh bisa loh berdialog dengan Tuhan, terus-menerus menanyakan apa sih pendapat Tuhan, apa sih pertimbangan Tuhan, apa sih penilaian Tuhan atas hidup kita, atas diri kita gitu. Bahkan hal-hal yang yang adikodrati itu sebenarnya yang rahasia-rahasia gitu ya, sebenarnya juga Tuhan tuh bisa loh kasih tahu sama kita ketika memang kita menjalin hubungan yang intens seperti itu gitu. Jadi dari situlah kita akan mulai merasa bahwa oh ya, Tuhan itu bukan cuma sebuah subjek yang nun jauh di sana gitu, yang ya udah kalau aku lagi butuh aku datang gitu, bukan kayak gitu, tapi benar-benar sesosok yang emang dekat dengan kita, sangat menguasai hidup kita dan ikut manuver-manuvernya, jejak-jejaknya tuh bisa terlihat gitu, bisa kita rasakan dalam hidup kita walaupun dalam hal-hal yang sederhana gitu, bukan cuma hal-hal yang keputusan-keputusan besar, bukan cuma hal-hal yang mempengaruhi hidup, memilih pasangan hidup dan lain sebagainya, bahkan ya hal-hal sederhana seperti ya mungkin saat itu memutuskan makan apa, terus ngobrol atau enggak sama teman yang mana saat itu, mungkin itu bisa, maksudnya Tuhan tuh bisa banget gitu berbicara, dan saat-saat itu tuh kita membutuhkan banget bimbingan dan arahan Tuhan. Gitu. Berarti bisa dibilang kadang kita nggak, dengan mulut kita nggak bilang kalau kita nggak memerlukan Tuhan, tapi kita mungkin kadang kayak kelepasan gitu aja nggak sih, Ci? Makanya kayak Koreza bilang tadi, jadi setiap
malam setiap saat kita harus spiritual check. Hari ini aku bertingkah seperti tidak memerlukan Tuhan, nggak seperti itu garis besarnya kan ya. Dan kalau dari yang aku tangkap dari jawaban Koresa dan Cisandra, berarti kadang situasi juga kadang mengecoh. Jadi kadang kita berpikir bahwa biasanya pada saat kita lagi dalam down mungkin kita lebih mengandalkan kekuatan kita nih. Kita jadi Tuhan nomor 2, yang penting aku harus bagaimana dulu nih, kadang kan kayak begitu. Tapi kadang pada saat bahagia pun, pada saat kita bukan dalam posisi terendah pun, kadang kita juga, wah aku lagi zona nyaman nih, Tuhan tuh bukan kita nggak perlu, tapi kayak kita kesampingkan, kayak nomor 2 kan, kayak gitu kan ya. Nah itu berarti memang seperti Koko sama Cici bilang tadi, benar-benar kita harus balik lagi untuk spiritual check, untuk selalu cek kondisi hati kita, gitu kan, bagaimana kita, sebesar apa kita memerlukan Tuhan. Thank you, Coach Ci. Iya, makasih, Ci. Nah, ada pertanyaan lagi untuk Koresa sama Cisandra. Nah, sebelum pertanyaannya, memang kadang ya sebagai anak muda apalagi, kita tuh butuh Tuhan tuh hanya pas waktu kita tuh lagi benar-benar punya masalah, punya tekanan tertentu. Jadi memang sepertinya tidak di semua kondisi kita tuh membutuhkan Tuhan ya. Nah, jadi ini pertanyaannya, menurut Koresa dan Cisandra, apa perlu keadaan tertentu untuk kita merasa butuh Tuhan? Atau semua kondisi bisa membawa kita tuh membutuhkan Tuhan? Oke. Gini. Justru saat kita butuh momen untuk menunjukkan bahwa kita butuh Tuhan, itu berarti sebenarnya kita lagi di luar Dia, ya. Karena kita sampai butuh momen untuk menyadarkan bahwa kita butuh Dia, ya. Kita seharusnya bukan lagi di tahap butuh atau tidak butuh, gitu ya. Tapi bahwa kita itu harus menjadi satu dengan Dia dan Dia menjadi satu dengan kita, sehingga pikiran dan perasaan, kesukaan, ketidaksukaan, kesenangan, kemarahan itu jadi satu, gitu loh. Kalau kita masih di tahap butuh atau tidak butuh, gitu ya, maka kita masih memposisikan Tuhan dengan salah. Kita masih memposisikan Tuhan sebagai mesin penjawab kebutuhan, gitu ya, kayak vending machine gitu ya. Kita haus, kita samperin, kita masukin koin, keluar gitu ya. Itu menggambarkan kita masih memposisikan Tuhan secara salah. Kita masih punya gambaran yang salah tentang Dia gitu. Karena Dia seharusnya sudah bukan lagi di level kebutuhan gitu ya, tapi Dia adalah pribadi yang hidup dan menggerakkan hidup kita. Siapa yang mengikatkan dirinya dengan Allah gitu ya, akan juga dipenuhi dengan rohnya Allah gitu. Akan dipenuhi juga dengan roh Kristus gitu. Gairah hidupnya, semangat hidupnya, alasan dia hidup itu ya alasan yang sama dengan alasan Kristus hidup. Kita tahu waktu Tuhan disalibkan, kemudian dia dibangkitkan, dan ada waktu sebelum dia naik terangkat ke surga gitu kan. Di jeda waktu itu seharusnya waktu dia disalib, waktu Tuhan Yesus disalib itu, dia kan berkata, it is finished, sudah selesai, gitu ya. Harusnya pas dia dibangkitin, ya kan, dia berkata, oh udah selesai, udah, ya mau healing gitu, mau staycation, ya, mau jalan-jalan, kan udah selesai, benar nggak? Tapi dia, Alkitab mencatat dia pergi kemana-mana tetap mengabarkan tentang kerajaan Allah. Ya, dia menggunakan waktunya dengan sangat-sangat efektif, bukan berdasarkan oh karena ini tugas saya. Begitu tugasnya selesai. Tapi kita bisa lihat betapa dia dipenuhi dengan kehausan, dengan kerinduan untuk apa? Mengajak orang-orang untuk menemukan indahnya kerajaan Allah. Ya kan? Nah, orang-orang yang dipenuhi dengan roh Kristus, gairah Kristus gitu ya, ini hari-hari hidupnya nggak akan hitung-hitungan sama Tuhan. Tapi hari-hari hidupnya benar-benar yang dia pikirkan adalah bagaimana saya bisa
menjalankan tugas, bagaimana saya bisa menjalani panggilan di masa hidup yang singkat ini. Jadi udah bukan lagi, butuh Tuhan nih, nggak butuh Tuhan, butuh Tuhan nih, nggak butuh Tuhan. Tapi udah jelas-jelas Tuhan adalah bagian dari hidupnya. Tuhan adalah hidupnya bahkan. Ya. Nah ini yang membedakan kualitas kerohanian kita. Jadi jangan sifatnya transaksional gitu Yes. ya, tapi lebih ke relation gitu. Jadi itu yang akan buat lebih indah sih. Mungkin buat orang-orang Kristen yang baru gitu ya, mungkin sekali untuk diawali oleh hubungan yang seperti itu, yang dimana aku butuh Tuhan, aku butuh mujizat Tuhan, dan mungkin sometimes Tuhan berikan gitu, seolah-olah ya udah kasih gitu. Tapi buat teman-teman yang udah mulai beranjak dewasa dalam kerohanian, kita harusnya udah mulai nggak ya itu hitung-hitungan lagi kapan saatnya. Kadang iya di saat ini butuh, di saat itu enggak. Di saat kita udah tahu jalan keluarnya seperti apa ya kita pakai kekuatan kita sendiri, nggak usah tanya-tanya Tuhan, kan nggak gitu juga gitu. Bahkan kita lihat pun seperti Raja Daud pun gitu ya, ketika misalnya mau berperang atau apa, dia bertanya dulu gitu, berdoa dulu sama Tuhan. Kalau Tuhan mau aku maju, aku akan maju. Tapi kalau enggak gitu. Jadi kita harus punya yang hubungan seperti itu gitu sama Tuhan yang enggak transaksional. Itu sih kalau dari aku. Terima kasih Koresa dan Cisandra buat jawabannya. Aku yakin banget untuk kita semua, buat semua aku juga sama JJ dan juga semua yang lagi dengar podcast kita hari ini pasti terberkati sekali dengan jawaban-jawaban yang sudah diberikan oleh Koresa dan Cisandra. Ya, mungkin kita akan masuk ke dalam game. Silakan JJ. Pertanyaannya nggak banyak, cuma 3 aja. Oke? Pertanyaan pertama. Kalau lagi ada masalah, galau atau berdoa? Standar Apa sih. pilihannya? Galau atau berdoa? Oh. Tergantung masalah. Iya. Ya, ini harus jawab cepat ya. Iya, cepat. Iya. Ya berdoa. Kalau milih ya berdoa gitu. Tapi ya ada momen-momennya pasti galau. Diawali dengan galau gitu. Galau dulu baru berdoa. Iya. Atau berdoa dulu baru galau. Iya. Nah, galau dulu, dari galau itu berdoa gitu. Gitu. Jadi step yang benar galau dulu baru berdoa ya, jangan harusnya saat makin canggih gitu ya. Udah nggak ada momen-momen galau. Iya. Ya, tapi kita masih dalam perjuangan gitu. Jadi pasti ada galaunya, bapernya gitu. Tapi habis itu harus berdoa gitu loh. Ini nggak bisa dijawab cepet ini. Oke, yang kedua. Nah, ngomongin orang atau diomongin? Diomongin. Mending diomongin. Oke. Yang ketiga ini gampang ya jawabnya ya, nggak seberat yang tadi ya ternyata. Enggak, karena mungkin kita kegeeran, kita suka ngerasa diomongin. Iya. Oke. Pertanyaan yang ketiga. Menyalahkan orang atau disalahkan? Menyalahkan orang atau menyalahkan diri sendiri? Waduh, susah. Tapi sih naturnya menyalahkan orang. Iya, naturnya sih menyalahkan orang ya. Tapi dalam perjuangannya saat mau menyalahkan, ini kan salah. Tapi dua-duanya sebenarnya nggak bagus loh. Maksudnya kalau ada juga kan yang porsinya menyalahkan diri sendiri itu sampai yang gitu apa-apa menyalahkan diri, padahal mungkin belum tentu salahnya dia. Jadi jawabannya adalah ikuti arahan Tuhan. Kalau kita yang salah, kita evaluasi. Kalau orang yang salah, tegur 4 mata. Betul. Kalau disuruh Tuhan diam ya diam. Iya, yang terakhir kalau disuruh Tuhan diam aja. Ya. Betul. Wah, keren, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Makasih Koresa Cisandra sudah meluangkan waktu sama kita Home Nusantara 5 malam hari ini. Thank you banyak, terima kasih. Semoga podcast selanjutnya nggak bosan-bosan ya kalau misalkan kita minta buat jadi narasumber kita lagi. Ci. Oke, makasih semuanya. God bless you. Bye-bye. Bye. Bye.